Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelumnya perkenalkan di sini saya Rofi'i dari Universitas Airlangga. Pada video ini saya akan membahas sebuah permasalahan dalam materi kalkulus variasi yang mana permasalahannya sudah tertera pada layar berikut. Baik, di sini akan saya coba bacakan. Nah, di sini kita diberikan permasalahan, kita diminta untuk membayangkan ada sebuah roller coaster yang mana ada orang menaiki roller coaster tersebut dan berada di ujung atas, lalu akan sampai ke bawah. Nah, kita diminta untuk membuat persamaan lengkung yang mana persamaannya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Namun, pada persamaan ini wajib mengandung angka kelahiran dari ibu kita. Oke, di sini boleh angka tanggal atau angka bulan ataupun 2 digit tahun. Lalu dari persamaan yang kita dapat, kita diminta untuk mencari tahu apakah persamaan yang kita gunakan merupakan persamaan yang menghasilkan waktu tercepat untuk bergerak dari A menuju B. Nah, di sini kita diberikan kebebasan menentukan apa persamaan yang akan kita gunakan. Dengan batasan kita perlu menyertakan angka dari tanggal lahir ibu kita. Oke, di sini saya sertakan juga tanggal lahir dari ibu saya, yaitu tanggal 16 Juli 1975. Nah, kita akan membuat persamaan dengan variasi tanggal lahir ini. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya gunakan grafik. Nah, di sini katakanlah kita akan membuat persamaan yang mana pada bagian atas ujungnya itu adalah titik 0,3 dan ujung bawahnya yaitu titik 3,0. Oke. Di sini kita bebas menentukan persamaannya, namun di sini saya akan coba menggunakan persamaan kuadrat. Oke, ini kita tambahkan min agar terbalik dan agar menyentuh titik 0,3 kita coba modifikasi dengan menambahkan angka 3. Oke, kemudian misalkan kita ingin mencapai titik 3,0, kita modifikasi kembali. Kita tambahkan sepertiga di sini sehingga kita mendapatkan persamaan yang menghubungkan titik 0,3 menuju titik 3,0. Nah, namun di sini kita perlu modifikasi kembali agar pada persamaan ini mengandung angka kelahiran dari ibu saya. Oke, di sini saya menggunakan katakanlah akar dari 16 Juli. Oke, kita tuliskan 16 kurangi 7. Nah, kita mendapatkan persamaan ini. Oke, kalau kita lihat persamaan ini sudah sesuai dengan apa yang diminta pada soal, yang mana kita bebas menentukan persamaan asalkan menghubungkan dua titik, yaitu titik paling atas di sini saya memilih titik 0,3 dan titik paling bawahnya saya memilih titik 3,0. Dan pada persamaan ini sudah mengandung angka kelahiran dari ibu saya. Nah, baik. Selanjutnya kita coba kembali pada soal. Kita diminta untuk mencari tahu apakah kelengkungan dari persamaan ini menghasilkan waktu tercepat untuk berpindah dari A ke B. Oke. Sebelum kita mencari tahu apakah persamaan ini menghasilkan waktu tercepat, tentu kita perlu tahu bagaimana cara mencari jumlah waktu, total waktu. Katakanlah di sini titik 0,3 ini titik A, kemudian titik 3,0 ini titik B. Kita perlu mencari tahu terlebih dahulu bagaimana mencari waktu total dari titik A ke B. Entah persamaannya seperti ini ataukah persamaan yang lain. Nah, jadi kita perlu mencari total waktu terlebih dahulu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari waktu? Oke,
Sebelum kita mencoba mencari waktu, kita perlu membuat asumsi terlebih dahulu. Kita asumsikan bahwa pada titik A atau titik 0,3 ini, orang yang naik roller coaster, kecepatan awalnya 0. Karena pada saat di sini kecepatannya dapat bervariasi, maka kita akan mendapatkan nilai yang lebih beragam pula. Jadi di sini kita asumsikan terlebih dahulu untuk di titik awal, yaitu titik 0,3 ini kecepatan dari roller coaster itu 0. Dan tentu saja pada titik 3,0 di sini kecepatannya ada, namun roller coaster mencapai ketinggian 0. Jadi di sini misalkan ketinggiannya setinggi 3, nah di titik 3,0 maka ketinggiannya 0. Atau jika kita mendefinisikan energi potensial dengan H acuannya adalah titik 0, maka di sini pada titik B yaitu titik 3,0 di sini nilai dari energi potensialnya yaitu senilai 0. Oke, kita sebelum kita mencari tahu waktu, kita coba definisikan terlebih dahulu. Bagaimana sih cara mencari waktu? Oke, nah kalau kita mencoba membagi persamaan ini, eh, kelengkungan ini, menjadi bagian-bagian kecil. Katakanlah di sini kita coba bagi. Bentar. Katakanlah kita coba bagi nah, menjadi beberapa bagian kecil. Oke, ini katakanlah kita belah-belah. Nah, kita belah-belah si garis ini, si persamaan ini menjadi bagian-bagian kecil. Katakanlah bagian-bagian kecil ini panjangnya misalkan ds. Dan untuk bergerak dari titik ini ke ini, katakanlah membutuhkan rentang waktu sebesar dt misalkan. Artinya, pada saat kita ingin tahu berapa waktu total, katakanlah waktu total itu kita lambangkan I misalkan, maka I di sini dia harus sama dengan penjumlahan dari dt masing-masing komponen ds ini. Jadi dt di sini tambah dt di sini tambah dt di sini tambah dt di sini. Ya artinya waktu di sini, waktu tempuh di sini, waktu tempuh di sini. Kita jumlahkan semua sampai mencapai titik ini. Nah, oke. Eh, Analoginya seperti itu. Nah, karena kita menggunakan persamaan yang bentuknya kontinu, maka di sini tentu saja untuk nilai dari I, yang mana I ini adalah waktu total tempuh dari titik A menuju titik B, maka tentu saja I ini akan sama dengan integral dari dt. Atau dt ini karena kita bisa hubungkan dengan V kan sama dengan ds per dt. Maka dt di sini kita bisa ubah juga menjadi ds per V. Oke, ds per V. Nah, jadi pada saat kita ingin mencari waktu total, kita perlu tahu berapa nilai dari ds dan berapa nilai dari V. Oke, sekarang katakanlah di sini kita punya komponen ds. Oke, sebentar. Bentar, sebentar. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa sih panjang dari ds ini? Oke, pada saat ds ini sangat kecil, maka ini bisa kita anggap lurus, sehingga nilai dari ds akan sama dengan eh, sesuatu yang berhubungan dengan berapa panjang dari dy atau perubahan y dan berapa panjang dari dx atau perubahan x. Nah, ini kita bisa dekati dengan persamaan Pitagoras sehingga kita bisa mendapatkan ds yaitu sama dengan akar dx kuadrat plus dy kuadrat. Atau kalau kita
keluarkan dx-nya, kita bisa tuliskan sama dengan 1 plus y aksen kuadrat dx. Oke, ini untuk ds. Nah, untuk ds ya. Kemudian untuk nilai dari V, nah kita bisa pakai tadi, kita bisa pakai kondisi pada saat di sini energi potensialnya ada namun kinetiknya 0, dan pada titik ini energi potensialnya 0 namun energi kinetiknya ada. Jadi jika saya tuliskan persamaan energinya, maka kita punya setengah mv kuadrat ini untuk yang di titik B, dia sama dengan energi potensial di titik A atau mgy. Kalau kita sederhanakan, maka kita dapatkan y sama dengan akar 2 g. Oh maaf, kita dapatkan v sama dengan akar 2 gy. Nah, ini dua persamaan ini kita bisa masukkan kembali ke nilai dari I. Oke, kita coba masukkan ya. Nah, artinya kita sekarang mendapatkan nilai dari I itu sama dengan akar dari 1 plus I aksen kuadrat per akar 2 GY. Kita kalikan dengan dx. Atau kita juga bisa keluarkan ya nilai dari 2G. Hingga kita dapatkan akar Y dx. Lalu di sini berarti I-nya sama dengan 1/akar 2G. Oke. Ini ya, ini yang perlu kita garis bawahi di sini. Pada intinya, kita di sini sudah mendapatkan persamaan Y. Oke, ini ya. Yang sebelah sini, ini persamaan Y. Kita coba tuliskan dulu. Sebentar. Nah, ini persamaan Y. Nah, pada saat kita ingin mencari tahu berapa nilai dari waktu total, maka kita hanya perlu mencari tahu berapa sih nilai dari Y yang kita pakai dan berapa Y aksen atau turunan dari Y. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan ini dan tinggal kita integralkan. Kita dapat nilai dari T. Oke, misalkan pada persamaan yang kita gunakan. Kita gunakan persamaan ini kan. Persamaan Y sama dengan 3 min 1/akar 16 min 7 X kuadrat. Nah, artinya kita coba mencari tahu dulu berapa nilai dari Y aksen atau turunan Y terhadap X. Maka di sini kita akan mendapatkan nilai dari Y aksen itu sebesar, oke, katakanlah ini ya, turunannya ini terhadap X, maka dia akan sama dengan min 2/3 kalikan X. Oke, ini nilai dari Y aksen. Min 2/3 X. Karena ini kan min 1/3, kemudian 2-nya pindah, kita dapatkan min 2/3 X pangkat 2 min 1 berarti pangkat X, berarti kita dapatkan turunannya itu ini. Oke, biar beda katakanlah ini ya aksen ya. Oh enggak, yes. Oke lah. Yang warna ungu ini persamaan untuk Y aksen, kemudian yang warna hijau ini persamaan untuk Y. Nah, sekarang kita tinggal mencari tahu berapa nilai dari I. Nah, di sini saya mencoba menghitung ini agar lebih mudah untuk mencarinya dengan menggunakan integral numerik. Nah, di sini akan saya coba menggunakan metode integral Simpson 3/8 agar mendapatkan hasil dari nilai waktu total ini atau I tadi. Oke, kita coba tuliskan terlebih dahulu persamaannya. Jadi di sini kita punya yang akan kita cari. Kita akan mencari I. Oke lah, di sini kita sebut I aja dulu ya. I, yang mana I itu sama dengan 1/akar dari 2G. Oke, katakanlah G-nya kita masukkan nilai G itu 10 ya.
Jadi kita punya 1/20 dari integral. Oke. 1/20 dari integral yang dalam ini. Oke. Sekarang katakanlah misalkan yang bagian dalam. Nah, ini. Sorry. Katakanlah yang bagian ini. Yang bagian ini. Nah, kita namakan dia sebagai fungsi fx. Nah, kita tinggal mencari tahu berapa nilai dari integral fx ini. Nah, oke. Oke, katakanlah ini fungsi fx-nya ya. Fungsi fx-nya berarti dia sama dengan akar. Bentar. Akar dari 1 tambah fungsi y aksen dikuadratkan. Oke, ini y aksen. Kalau kita kuadratkan berarti dia nilainya 4/9 x kuadrat. 4/9 x kuadrat. Oke, lalu untuk fungsi y-nya ya kita tinggal tuliskan ulang ini. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, sebentar. Kita hanya tinggal mencari tahu berapa nilai integral dari fungsi ini, fungsi fx ini, lalu tinggal kita kalikan 1/2g tadi, maka kita akan mendapatkan nilai dari waktu total. Nah, kalau kita mencoba plot grafiknya, sebentar. Nah, kalau kita mencoba plot dari grafiknya, maka sebenarnya waktu total itu akan sama dengan luasan dari ini. Luasan dari, nah ini, misalkan dari titik 0 sampai 3 tadi, maka akan sama dengan luasan dari ini. Luasan dari ini, kalau kita kalikan dengan 1/2g, itu sama dengan waktu tempuh total dari titik 0,3 ke titik 3,0. Nah, sekarang daripada kita menghitung ini secara analitik, kita coba menghitungnya dengan menggunakan integral numerik. Oke. Kita akan mencoba membuat coding untuk integral ini. Nah, kita akan menggunakan coding di Octave. Oke. Kita buka terlebih dahulu. Kita coba sebelumnya kita tambahkan SLC dan clear all agar pada saat kita mengerun dari kode yang kita buat, maka pada command window akan menampilkan hasil yang sudah bersih. Oke, misalkan kita simpan di sini dengan nama persamaan 1. Oke. Kita ingin menghitung integral dari fx ya, Jadi kita perlu definisikan nilai dari fx. Apa tadi fx itu ya ini. Tadi itu fx ini kan. Fx itu sebentar. Fx itu tadi sama dengan akar dari 1 plus y aksen per akar dari y. Oke, ini ya. Atau tadi pada saat kita masukkan fx ini sama dengan ini, sama dengan ini ya, sama dengan ini ya. Nah, ini nilai dari fx. Nah, oke. Kita coba tuliskan fungsinya menggunakan Octave. Katakanlah kita akan membuat fungsi dari y yang mana fungsi y ini merupakan sebuah fungsi yang tergantung pada variabel x. Oke, lalu seperti apa fungsinya? Fungsinya seperti ini, seperti yang ada pada efek ini. Oke, kita coba tuliskan ya.
Berarti kita membutuhkan Y sama dengan akar dari 1 tambah 4/9 X kuadrat. Oke, kita tuliskan di sini ya. 4/9 atau ya boleh aja 4/9 ya. 4/9 terus kita kalikan dengan X kuadrat. X kuadrat. Lalu ini kita bagi ya dia dengan akar dari 3 kemudian dikurangi itu seperakar. Oke, berarti 3 dikurangi X kuadrat per akar 16-7. Oke, 3 min X kuadrat per akar 16 min 7. Oke, ini persamaannya dalam bentuk kode. Nah, terus kita sudah punya fungsi yang akan kita cari. Nah, oke. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, oke. Kita misalkan saja kita ingin tahu berapa nilai dari Y1. Oke, bentar. Y1. Oke, di sini persamaannya sudah berfungsi. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai integral dari persamaan ini. Oke, katakanlah misalkan eh, kalau kita menggunakan integral Simpson ya, maka oke kita coba tuliskan terlebih dahulu. Nah, misalkan kita ingin mengintegralkan dari batas katakanlah dari A sampai B. Kalau kita menggunakan integral Simpson 3/8, maka seminimal-minimalnya kita membutuhkan 3 pias. Jadi ini perlu kita bagi menjadi 3 bagian. Oke, 3 bagiannya. Katakanlah A ini jadi X0, kemudian B ini yang sebelah sini dia jadi X1, ini jadi X2, dan ini jadi X3. Nah, oke. Nilai dari integral dari batas A sampai B itu bisa kita tuliskan katakanlah I ya, katakanlah I. Nah, I ini dia akan sama dengan 3H/8 kemudian dikalikan dengan F X0 tambah 3F X1 tambah 3F X2 kemudian tambah F X3. Oke, dengan apa H ini? H ini lebar dari pias. Jadi ini lebarnya ini H. Lebar ini H. Nah, oke. Itu kalau kita menggunakan integral Simpson 3/8. Nah, sekarang misalkan kita ingin hasil yang lebih akurat, kita juga bisa pakai Simpson 3/8, namun pembagian piasnya tidak hanya 3, namun juga bisa kelipatan dari 3. Katakanlah, misalkan ini titik A, ini titik B. Oke, katakanlah kita menggunakan integral Simpson 2 kali, artinya kita membagi piasnya menjadi 6. Gimana caranya? Oke, jadi dari jarak rentang A ke B ini, kita akan menggunakan 2 kali integral Simpson, berarti ini kita bagi 2. Nah, jadi kita mendapatkan nilai dari ini X0, kemudian ini X1, X2, X3, X4, X5, X6. Jadi ini kita integralkan dengan Simpson 3/8, ini juga. Artinya sekarang lebar H-nya itu ini. Nah, ini H. Nah, lalu gimana nilai dari I? Oke, ya, yang pasti I ini sama dengan nilai integral dari bagian sini tambah bagian sini.
Artinya kita punya 3H per 8 kita kalikan dengan sama kayak tadi, fx0 plus 3fx1 tambah 3fx2 tambah fx3. Oke, kemudian tambah lagi 3h per 8 fx3 batasnya ya, tambah 3fx4 tambah 3fx5 tambah fx6. Kurang lebih sama. Cuma di sini biasnya ada 6 jadinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang katakanlah ya. Di sini kita kan akan mencari integral dari batas 0 sampai 3. Kenapa 0 sampai 3? Ya, kita lihat tadi grafik yang kita gunakan. Kita, oh benar, kita akan mencari waktu total. Ini kan pada titik awal dia X-nya akan 0 kan. Sampai titik di mana X-nya sama dengan 3. Oke, nah kita tetapkan ya batas bawahnya itu sama dengan 0, kemudian batas atasnya sama dengan 3. Nah, namun di sini perlu kita ubah sedikit. Kita jangan paskan nilai batas bawah atasnya di 0 dan 3 karena bisa jadi pada titik itu nilai dari F itu menuju tak hingga. Oke. Sebagaimana pada persamaan ini ya. Ini kalau kita lihat nilai dari persamaan fx ini dia asimtotik di titik 3 sehingga ini nilainya F3, F pada X sama dengan 3 dia menuju tak hingga. Sehingga agar nilainya tetap ada, kita coba geser nilai dari batas atasnya, jangan di 3 namun sedikit lebih kecil dari 3. Oke, katakanlah kita ambil nilai dari A itu 0,000001 dan batas atasnya di titik 2,99999999. Oke, ya ini udah kita anggap batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3. Oke, lalu katakanlah dari batas ini kita ingin menggunakan Simpson 3/8 sebanyak, oke lah, katakanlah aku ingin menghitungnya dengan membagi piasnya menjadi 30. Artinya kita perlu mengintegralkan Simpson sebanyak 10 kali lalu dijumlah. Nah, oke, kita tetapkan dulu eh, berapa panjang dari masing-masing ini. Tadi misalkan ya, misalkan bentar, katakanlah ini titik A, ini titik B. Nah, artinya di sini misalkan kita bagi 30 pias, berarti ada 10 kali integral Simpson. Oke, sebelum itu, misalkan kita ingin bagi menjadi 9 pias, berarti kita mengintegralkan Simpson 3/8 sebanyak 3 kali. Nah, katakanlah panjang dari ini itu P. Nah, panjang dari eh, masing-masing pengintegralan Simpson itu panjangnya P. Nah, ini P misalkan. Artinya, berapa nilai dari P? Di sini kita akan mendapatkan nilai dari P itu sama dengan batas atas. Batas atasnya di sini B ya, B min A, kemudian kita bagi 10. Lalu nilai dari H, apa H? H itu berarti nilai panjang dari masing-masing pias. Kan P ini kita perlu bagi menjadi 3 pias. Jadi nilai dari H dia sama dengan P per 3. Atau agar lebih baik, kita coba aja. Katakanlah misalkan N sama dengan jumlah pias. Oke, misalkan N-nya 30. Maka mau tidak mau panjang dari masing-masing integral Simpson 3/8 ini sama dengan eh, N per 3. N per 3. Dan tentu saja H ini sama dengan eh, P per 3.
Tentu saja. Oke, kita sudah punya nilai dari P dan nilai dari H. P itu rentang panjang X untuk satu integral Simpson 3/8. Jadi ini kita multiple integral ya. Kita integralkan beberapa kali, enggak sekali aja. Lalu kita dapatkan H, yang H itu panjang X untuk satu pias. Kita membaginya menjadi 30 pias. Oke, lalu selanjutnya ya tentu saja kita perlu mencari berapa nilai integral dari A ini ke sini. Lalu tambah dari sini ke sini. Lalu tambah dari sini ke sini. Terus sampai uh, semuanya tercakup dari A ke B. Nah, katakanlah di sini kita punya L. L itu hasil integralnya. Katakanlah dia sama dengan 0. Oke, ini kita tetapkan sebagai kondisi awal. Jadi sebelum kita memulai mengintegralkan, tentu saja ya awalnya nilai dari L ini 0. Lalu kita akan mengintegralkan, katakanlah awalnya dari ini. Katakanlah awalnya dari ini yang bagian pertama, Nah, kita bisa pakai persamaan dari integral Simpson 3/8. Jadi kita punya L tentu saja sama dengan L awal yang sama dengan 0 ini ya. Lalu kita tambah dengan 3/8. Kita kalikan dengan H. Lalu kita kalikan dengan tadi. Berarti Y, katakanlah di sini Y0 ya. Berarti titik nolnya ini di A ya. Di A. A. Terus plus 3 kali Y1. Y1 berarti A tapi udah geser sejauh H. Berarti ini biar lebih jelas. Kita coba tuliskan lagi ya. Jadi ini kita bagi menjadi 3 bagian ya. Nah, berarti ini katakanlah ini X0, di sini X1, ini X2, X3. Tentu saja X1 ini sama dengan X0 tambah H. Ini H panjangnya. Ini H juga, ini H juga. Kita lanjutkan ya. Jadi kita mencari nilai dari YA tambah 3 kali YA plus H. Lalu tambah nilai dari 3 kali YA plus 2H. Lalu tambah lagi dengan nilai dari YA plus 3H. Jadi YA itu ini, maaf. Nah, YA itu ini, YA plus H itu ini, YA plus 2H itu berarti di X ini, dan YA plus 3H di sini. Oke, jadi kita mendapatkan nilai integral dari satu bagian ini. Nah, oke. Oke, kita coba run terlebih dahulu. Nah, oke, di sini ada yang salah sepertinya. Oh ya, di sini kita kurang dalam kurung. Sebentar. Oke, kita coba lihat kembali ya persamaannya ya di sini ya. Kita punya L sama dengan L plus 3/8. Kita kalikan dengan H. Kita kalikan dengan YA ya. Kemudian kita jumlahkan dengan 3 kali Y A plus H. Kemudian kita tambahkan 3 kali Y A plus 2H. Kita tambah dengan YA plus 3H. Oke, sebentar. Hmm, 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 hmm. Oke, kita coba dulu persamaannya ya. Di sini apakah persamaannya berfungsi? Katakanlah saya tuliskan Y1. Oke, berfungsi ya. Kemudian misalkan YA. Oke. Sini persamaan ini belum mendefinisikan nilai dari A ya, sehingga dia belum berfungsi.
Ya, ini ya, ini belum mendefinisikan nilai dari A. Oke. Nah, sekarang misalkan kita eh, menambahkan ya ini ya. Ini sepertinya ada yang kurang. Oke, kita coba kembali ya. Nah, oke, kita mendapatkan nilai dari L ini. Namun ini nilai L untuk satu kali integral Simpson 3/8. Nah, di sini kita menginginkan 30 pias, artinya kita perlu mengintegralkan ini sebanyak 10 kali, sehingga kita dapat menggunakan looping. Katakanlah kita melooping dari 1 sampai 10, artinya 10 itu dapat dari n per 3. Nah, kita melooping ini, namun tentunya sekarang di integral Simpson untuk yang bagian ini, nah sekarang batasnya sudah berubah. Sekarang di sini, nah ini bukan YA, namun di sini kita menghitung YA tambah P. Artinya di sini sudah digeser sejauh P. Sama juga X1 berarti sekarang di sini bukan YA plus H, namun YA plus H, tapi kita tambahkan lagi dengan P. Artinya di sini agar lebih mudah, kita bisa mengubah batas dari A atau batas bawah dari pengintegralan Simpson ini. Katakanlah untuk setiap looping, A-nya itu akan bergeser sejauh P, di mana P itu lebar untuk satu kali pengintegralan Simpson 3/8. Oke, kemudian ini kita N, dan kita coba run kembali. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai dari L. Nah, namun di sini yang perlu kita tekankan, kita sebenarnya ini mencari nilai integral dari fx. Fx itu nilai dari ini tadi. Tadi di persamaan yang di grafik ini. Nah, oke. Sebentar. Nah, kita tadi ingin mencari nilai dari waktu total ya. Katakanlah waktu total itu I. Nah, di mana I ini sama dengan 1/2G dikali integral fx. Nah, ini sudah kita dapatkan. Nah, fx df, maaf. Kita sudah mendapatkan nilai dari integral fx dx ini. Lalu berapa waktu total? Tinggal kita kalikan dengan 1/2G. Atau kalau kita masukkan G-nya 10, tinggal kita kalikan ini dengan 1/20. Oke, kita masukkan kembali di codingannya kita. Oke, jadi kita mendapatkan nilai dari I akan sama dengan 1/20 kita kalikan dengan L. Yang L ini merupakan nilai dari fx. Ya, kita coba run. Nah, ini kita akhirnya mendapatkan nilai dari I, yaitu sebesar ini, 14, maaf, sebesar 14,131. Nah, ini waktu yang diperlukan untuk bergerak ya dari mana ini? Sebentar. Dari titik A yaitu 0,3 menuju titik B 3,0. Yaitu misalkan ini dalam satuan meter, maka kita mendapatkan nilainya sebesar 14,131 sekon. Nah, oke. Kita sudah mendapatkan waktu tempuh dari A ke B dengan persamaan Y sama dengan 3 min 1/16 min 7 X kuadrat. Nah, pertanyaannya, apakah persamaan yang sudah saya gunakan ini merupakan persamaan yang menghasilkan waktu tercepat? Nah,
Untuk tahu itu, maka kita perlu membandingkan persamaan yang kita gunakan dengan persamaan lain. Apakah ada persamaan lain yang lebih cepat? Jika ada, maka tentu persamaan yang sudah kita buat ini bukan waktu tercepat. Jadi, di sini saya menggunakan metode membandingkan persamaan yang sudah saya buat dengan persamaan yang lain. Kalau ada yang lebih cepat, maka berarti persamaan yang saya buat ini bukan persamaan tercepat. Nah, sebagaimana yang diminta di soal, kita diminta untuk mencari tahu itu. Oke, di sini kalau kita mencoba melihat dari grafik, tentu saja eh, kita bisa berasumsi untuk persamaan. Katakanlah misalkan kita punya persamaan garis misalkan. Nah, misalkan ini atau persamaan eksponen mungkin kita bisa berasumsi apakah ini lebih cepat. Nah, sekilas kalau kita melihat dari gambar ini, mungkin ya, mungkin persamaan katakanlah linear ini lebih cepat dibandingkan persamaan kuadratik yang sudah kita buat. Namun, tentu saja kita perlu membuktikannya dengan menggunakan integral, sebagaimana persamaan kuadratik yang sudah saya buat. Oke, katakanlah di sini persamaan kuadratik yang pada kurva hijau ini akan saya bandingkan dengan persamaan lain. Katakanlah persamaan lainnya yaitu sebuah persamaan linear yang memotong titik 0,3 dan titik 3,0. Nah, oke. Persamaan linear kita misalkan Y sama dengan min X, lalu kita geser sejauh 3. Nah, ini kita sudah mendapatkan persamaan Y-nya. Lalu tentu saja sebagaimana tadi sudah kita ketahui, pada saat kita ingin mencari waktu total, oh maaf, pada saat kita ingin mencari waktu total, maka kuncinya di sini kita perlu tahu berapa nilai dari Y aksen dan berapa nilai dari Y. Nah, oke. Nilai dari Y untuk persamaan yang warna merah itu ini. Lalu nilai dari Y aksennya tentu saja kita perlu turunkan. Turunan dari min X plus 3 terhadap X, maka dia sama dengan min 1. Oke. Artinya kalau kita mencari fx itu nilai dari, sebentar, nilai dari ini. Nah, nilai dari ini itu fx, maka fx akan sama dengan, sebentar, fx akan sama dengan akar dari 1 plus y aksennya itu min 1 ya. Oh maaf, ini kuadrat ya. Maaf. Ini y aksen kuadrat. Sorry. Ini y aksen kuadrat. Oke. Artinya ini jadinya 1 plus min 1 kuadrat. Nah, min 1 kuadrat. Kemudian kita bagi dengan akar dari persamaannya. Nah, ini persamaannya. Kita coba copy, masukkan sini. Nah, oh maaf. Atau tulis saja. Berarti ini min X plus 3. Oke. Atau ini biar lebih sederhana, di sini kita bisa kuadratkan ya. Min 1 kuadrat berarti 1, 1 tambah 1 berarti 2. Berarti akar 2 kali ini. Oke. Bentar, yang persamaan 1 kita off-kan terlebih dahulu. Nah, oke. Jadi untuk persamaan yang berbentuk linear, nah kita untuk mencari waktunya, maka kita perlu menghitung berapa nilai dari integral ini. Nah, integral ini sampai batas 3. Nah, lalu kita kalikan dengan per akar 2G. Kalau nilainya lebih kecil, maka nilai dari waktu untuk yang persamaan ini dia bakal lebih cepat dibanding ini. Namun kalau sebaliknya, maka persamaan ini lebih cepat
dibanding persamaan ini. Yaitu yang ingin kita cari tahu. Kita membandingkan persamaan yang kita buat, yang ini mengandung tanggal lahir ibu saya tadi, dengan persamaan lain. Apakah persamaan ini lebih cepat? Dengan cara apa? Maka persamaan ini kita cari efeknya tadi dengan integral Simpson 3/8 sama dengan persamaan yang sebelumnya. Nah, kita coba lihat. Oke, kita akan membuat kode untuk persamaan yang kedua. Oke, katakanlah di sini kita membuat kode baru untuk persamaan 2. Nah, ini kita boleh menggunakan ini ya. Ini kita copy semua. Nah, di sini kita hanya tinggal mengganti persamaan yang kita gunakan. Sekarang persamaannya bukan lagi ini, tapi ini berubah sesuai dengan persamaan 2. Persamaan 2 yaitu ini. Artinya Y sama dengan, oke. Yang pertama di sini akar 2 kita bagi dengan akar dari min X plus 3. Min X plus 3. Oke, kita coba run. Kita dapatkan, oke, nilai dari I sebesar 12,821. Oke, agar lebih rapi ya, kita coba pakai ini. Oke, sebentar kita coba. Oke, nilai dari I yaitu 12,821 untuk persamaan 2. Dan untuk persamaan 1 nilainya sebesar, bentar, untuk persamaan 1 waktunya 14,131 detik. Dan untuk persamaan 2 kita dapatkan waktunya 12,821 detik. Artinya persamaan 2 yang berbentuk linear ini, nah, sebentar. Persamaan 2 yang bentuknya linear yang warna merah ini, nah, dari 3 ke 0,3 ke 3,0 ini membutuhkan waktu sebesar tadi sekitar 12 detik. Namun untuk persamaan pertama yang warna hijau ini ternyata membutuhkan waktu sekitar 14 detik. Artinya apa? Persamaan kedua yang warna merah ini lebih cepat dibandingkan persamaan pertama. Artinya persamaan pertama ini bukanlah lintasan yang menghasilkan waktu tercepat. Jadi soal pertama ya, kita sudah membuat persamaannya. Oke, sebentar. Kita sudah membuat persamaannya. Oh, sorry. Kita sudah membuat persamaannya, yaitu persamaan 1 tadi. Nah, selanjutnya kita sudah mencari tahu apakah persamaan yang kita buat menghasilkan waktu tercepat. Dan ternyata jawabannya tidak. Karena ada persamaan yang menghasilkan waktu lebih cepat dibandingkan persamaan ini. Jadi ini sudah menjawab untuk kasus soal pertama. Baik, sekian dari saya untuk penjelasan terkait permasalahan nomor 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rofi'i dari Universitas Airlangga. Pada video kali ini yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, saya akan mencoba melanjutkan pembahasan mengenai permasalahan kalkulus variasi, yang mana untuk permasalahan kedua sebagaimana tertera pada layar berikut. Akan saya coba bacakan. Jadi permasalahannya,
bersambung dengan permasalahan sebelumnya, yang mana sebelumnya kita sudah membuat sebuah persamaan dan kita sudah membuktikan bahwa persamaan yang sudah saya buat ini bukan persamaan tercepat. Karena pada saat saya membuat persamaan lain, ternyata persamaan lain ini lebih cepat. Baik, artinya persamaan pertama yang mengandung angka kelahiran ibu saya, yaitu Y sama dengan 3 min per akar 16 min 7 X kuadrat, ini bukan persamaan yang menghasilkan waktu tercepat. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Nah, jika tidak tercepat, maka seharusnya persamaan apa yang lebih cepat? Nah, tentu saja ada banyak persamaan yang lebih cepat dan kita sudah menemukan salah satunya tadi, yaitu persamaan Y sama dengan min X plus 3. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jika sudah dianggap tercepat, buatlah persamaan kelangsungan yang lain yang lebih lambat. Jadi eh, pada nomor 2 ini kita diminta untuk mencari persamaan yang lebih cepat dan kita sudah menemukannya di jawaban soal pertama. Lalu selanjutnya di sini kita mencoba mencari persamaan apa yang paling cepat. Oke, kita akan mencari persamaan apa yang paling cepat untuk kasus ini. Selanjutnya, pada saat kita sudah menemukan persamaan yang merupakan persamaan tercepat, kita akan cari persamaan lain yang lebih lambat. Oke. Nah, sekarang eh, kita mencoba menuliskan terlebih dahulu. Sebagaimana tadi pada permasalahan di video sebelumnya, kita sudah mendapatkan bahwa pada saat kita hendak mencari nilai dari waktu, katakanlah kita simbolkan I, maka dia akan sama dengan 1/2G kita kalikan dengan, bentar, kita kalikan dengan integral akar 1 plus Y aksen kuadrat per akar Y dx. Oke, pada saat kita ingin mencari waktu tempuh, kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, namun kita ingin tahu apa sih persamaan yang menghasilkan waktu tempuh tercepat. Oke, sebelumnya kita bisa memodifikasi persamaan ini menjadi persamaan ini. I sama dengan 1/akar 2G integral akar 1 plus X aksen kuadrat, dengan X aksen itu maknanya dx per dy per akar y dy. Nah, di sini sebenarnya sama aja, timbulnya ini ya dari ds tadi, tapi kita nyatakan ds tapi dalam dy. Oke, kita eh, mendapatkan persamaan ini. Nah, sekarang pada saat kita ingin mencari persamaan, nah, dengan waktu tempuh tercepat, waktu tempuh tercepat. Nah, gimana caranya? Nah, oke. Kita tadi sudah misalkan persamaan ini sebagai F. Nah, persamaan F. Yang F ini dalam kasus ini dia dapat berupa fungsi dengan apa ya? Sebuah fungsi yang bergantung variabel X, X aksen maupun Y. Ya, sebuah fungsi pada intinya di sini. Nah, selanjutnya bagaimana caranya pada saat kita ingin mencari persamaan tercepat? Nah, kita bisa memanfaatkan persamaan Euler-Lagrange. Oke, kita akan menggunakan persamaan Euler-Lagrange yang mana bentuknya yaitu seperti ini. Do per do Y dari df per dy
X aksen jika dikurangi dengan do, oh maaf, D per DY dari do F per do X aksen, jika kita kurangi dengan do F per do X, dia harus sama dengan 0. Kalau syarat ini terpenuhi, maka lintasan atau nilai F ini akan menghasilkan I dengan waktu tempuh tercepat. Jadi kita akan mencari itu. Di mana kita sudah mengetahui nilai dari F itu ini. Nah, ini kita bisa mencari tahu berapa nilai dari do F per do X aksen. Nah, di sini eh, nilai dari do F per do X aksen artinya kita menurunkan persamaan di sini tapi terhadap X aksen. Kalau kita coba turunkan nilai dari F ini terhadap X aksen, kita akan mendapatkan nilai dari do F per do X aksen. Dia akan sama dengan X aksen per akar Y kita kalikan dengan akar 1 plus X aksen kuadrat. Dan pada saat kita turunkan ini terhadap DY, maka nilai dari D per DY, do F per do aksen dia akan sama dengan 0. Dan untuk nilai dari do F per do X aksen, dia akan sama dengan 0 pula. Jadi pada saat kita tuliskan ulang, D per DY, do F per do X aksen, min do F per do X sama dengan 0. Oke, kita lihat ini dulu. Kita lihat persamaan ini. Sebentar. Nilai dari D per DY dari do F per do X aksen dia nilainya 0. Artinya pada saat kita tuliskan D, maaf, D per DY, maaf, D per DY dari X aksen per akar Y akar 1 plus X aksen kuadrat, dia nilainya sama dengan 0. Nah, artinya apa? Fungsi ini kalau kita turunkan terhadap Y nilainya 0, artinya fungsi F ini dia harus merupakan sebuah konstanta. Jadi pada saat aku tuliskan X aksen per akar Y per akar 1 plus X aksen kuadrat, dia harus merupakan sebuah konstanta. Karena pada saat konstanta diturunkan, maka nilai dari turunannya dia sama dengan 0. Oke, katakanlah konstanta ini sama dengan sama dengan akar C. Nah, ini bebas kan? Di sini pada intinya ini sebuah konstanta. Nah, pada saat kita mengkuadratkan nilai dari kedua ruas, kita akan mendapatkan hasil dari itu sama dengan X aksen kuadrat per Y1 plus X aksen kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau X aksen kuadrat dia sama dengan C kuadrat Y1 plus X aksen kuadrat. Oke, kita samakan dulu ya. Di sini kita punya C kuadrat Y plus C kuadrat Y X aksen kuadrat. Kalau kita pindah ruas, kita mendapatkan X aksen kuadrat 1 min C kuadrat Y. Oh maaf, ini bukan C kuadrat. Ini akar C kalau kita kuadratkan dia hasilnya C ya. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, nah, bentar.
Oke. Ini berarti dia sama dengan CY. Atau kita akhirnya mendapatkan X aksen kuadrat dia sama dengan CY per 1 min CY, atau X aksen dia sama dengan akar CY per 1 min CY. Oke, kita mendapatkan X aksen sebagai akar CY per 1 min CY. Nah, sekarang misal CY dia sama dengan sin kuadrat theta per 2. Oke, katakanlah kita memisalkan CY itu ini. Atau kalau kita tuliskan dia juga sama dengan setengah 1 min cos theta. Oke, anggap kita punya persamaan ini. Nah, artinya kita dapatkan Y itu sama dengan seper-C sin kuadrat theta per 2. Nah, kalau kita turunkan nilai dari Y ini terhadap theta, maka kita mendapatkan dy per d theta, dia sama dengan seper-C, kemudian 2 sin theta per 2, kita kalikan dengan cos theta per 2. Artinya nilai dari dy dia sama dengan seper-C sin theta kita kalikan dengan d theta. Ini dengan aturan trigono 2 sin theta per 2 kalikan cos theta per 2 dia sama dengan sin theta. Nah, sekarang bagaimana jika kita memasukkan kembali nilai CY ini ke X aksen? Jadi X aksen ini kan sebenarnya dx per dy. Jadi kita masukkan kembali dx per dy, dia akan sama dengan akar CY, kita pakai yang atas ya, CY per 1 min CY. Di mana CY-nya yaitu sin kuadrat theta per 2, kita bagi dengan 1 min sin kuadrat theta per 2. Atau dia sama dengan akar sin kuadrat theta per 2, kita bagi dengan cos kuadrat theta per 2. Atau artinya nilai dari dx dia sama dengan sin theta per 2 per cos theta per 2 kita kali dengan dy. Dan dy-nya kita pakai, oke, ini karena theta per 2 ya, kita pakai dy ini aja ya. Jadi kita punya dy ini, kita ganti ya, dia sama dengan seper-C kali 2 sin theta per 2 cos theta per 2. Oke, kita bisa coret ini. Oke, sehingga kita mendapatkan nilai dari dx dia sama dengan 2 per C sin kuadrat theta per 2. Oke, maaf, ini tambah d theta. Bentar. Oke, d theta. Ini berarti dx sama dengan 2 per C sin kuadrat theta per 2 d theta. Nah, sin kuadrat theta per 2 ini kita bisa ubah lagi dengan menggunakan persamaan sebelumnya, yaitu sin kuadrat theta per 2 itu sama dengan setengah 1 min cos theta. Jadi ini sama dengan 2 per C setengah 1 min cos theta d theta. Artinya dx sama dengan seper C 1 min cos theta d theta. Dan ini bisa kita integralkan
Nah, sehingga kita mendapatkan nilai dari X yaitu sebesar seperce theta, kemudian integral dari min cos theta jadinya min sin theta. Dan jangan lupa karena ini integral tak tentu, maka kita perlu tambahkan dengan konstanta. Katakanlah C1. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai dari X. Nah, selanjutnya di awal sebelumnya kita sudah dapatkan nilai dari DY, yaitu seperce sin theta d theta. Nah, maka jika kita integralkan kedua ruas di sini, ini kita integralkan, ini juga, maka kita akan mendapatkan nilai dari Y, yaitu sama dengan seperce min cos theta, kemudian plus C2. Oke, kita sudah mendapatkan nilai ini. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk dari grafik ini jika kita plot X dan Y. Kita ini sudah mendapatkan nilai X dan Y, namun dalam fungsi parametrik, artinya X ini masih dalam sebuah variabel lain. Nah, di sini kita lambangkan theta. Begitupun untuk yang Y masih dalam variabel lain, yang di sini kita lambangkan dengan theta juga. Nah, di sini permasalahannya kita belum tahu nilai dari C, kemudian C1 dan C2. Oke, di sini anggap misalkan C1-nya kita anggap dia 0, dan katakanlah C2 ini kita anggap dia sama dengan K. Nah, apa jadinya? Oke, kita tuliskan. Jadi, kita akhirnya mendapatkan nilai dari X sama dengan seperce theta min sin theta. Kemudian nilai dari Y, dia sama dengan seperce K min cos theta. Oke, selanjutnya kita akan coba plot grafik dari kedua variabel ini. Oke, sebelum itu kita coba lanjut lagi, kita sederhanakan dari grafik ini. Misalkan kita mencoba mengalihkan nilai dari konstanta seperce ini dengan bagian dalam di sini, maka kita juga akan mendapatkan nilai dari X, yaitu sebesar seperce kali theta, kemudian dikurangi dengan seperce, kita kalikan dengan sin theta. Dan nilai dari Y, dia sama dengan K per C, kita kurangi dengan seperce cos theta. Yang mana di sini pada intinya, X ini terdiri dari theta, kita kurangi dengan sesuatu kali sin theta, dan Y kita akan dapatkan dari sesuatu, kita kurangi dengan sesuatu kali cos theta. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menyederhanakan dari theta ini, kita akan coba ganti menjadi sebuah variabel. Katakanlah di sini nilai dari seperce theta, kita katakan dia sama dengan A kali T. Oke, tapi T di sini bukan waktu ya, tapi ya sebuah variabel lain. Oke, kita misalkan dia menjadi AT. Kemudian kita kurangi dengan sin AT. Oke, ini mewakili nilai dari theta. Kemudian nilai dari Y, katakanlah dia, oke, ini kan tetap aja dia sebuah konstanta. Kita katakan saja dia tetap K, sebuah konstanta. Lalu oke, katakanlah nilai dari ini
negatif, sehingga kalau kita kalikan dengan min dia jadi positif. Kita dapatkan K plus cos AT. Oke, kita punya dua persamaan ini, lalu kita coba plot. Nah, dengan menggunakan grafik parametrik, kita bisa mendapatkan plotting dari grafik tersebut. Nah, ini kita bisa coba ubah-ubah ya. Misalkan kita ubah-ubah nilai A-nya, apa yang terjadi? Oke, ini menentukan bagaimana bentuk lintasannya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ternyata lintasan dengan waktu tempuh paling cepat ini berbentuk sebagaimana grafik yang tertera pada layar ini. Dan grafik ini biasa dikenal dengan nama grafik Brachistochrone. Nah, di sini kalau kita ubah-ubah nilai A, kita mendapatkan bentuk grafik yang berubah. Dan jika kita mengubah nilai dari K, maka kita akan mendapatkan nilai dari K yang bergeser. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu ubah. Di sini kita punya persamaan, namun persamaan yang kita punya masih dalam bentuk parametrik. Nah, kita akan coba mengarahkan agar persamaan ini menjadi sebuah persamaan dalam bentuk Y dalam fungsi X. Oke, kita ingin persamaan yang terdiri dari Y sebagai fungsi X. Atau juga boleh persamaan X dalam fungsi Y. Oke, kita akan membawa kedua persamaan ini ke bentuk Y fungsi X atau X fungsi Y. Oke, kita tuliskan ulang persamaan yang sudah didapat. Nah, oke, kita sudah mendapatkan persamaan X, kemudian Y. Nah, kita selanjutnya akan mencoba menghilangkan nilai dari T. Jadi benar-benar di sini hanya ada variabel X dan Y. Oke, katakanlah misalkan di sini kita pindah ruas Y min K sama dengan cos AT. Nah, sehingga kita dapatkan nilai dari AT dia sama dengan arcos dari Y min K. Oke, ini kita masukkan lagi ke X. Sehingga kita punya X sama dengan arcos Y min K. Kemudian kita kurangi dengan sin arcos Y min K. Oke, kita mendapatkan persamaan X hanya sebagai fungsi dari Y karena sudah tidak mengandung T. Dan persamaan ini kita akan coba plotting kembali ke grafik. Oke, kita coba gambar. Kita barusan sudah punya persamaan X sama dengan arcos Y min K. Oke, kemudian dikurangi. Oh, bentar. Oh ya, dikurangi sin arcos Y min K. Oke, dan kalau kita lihat, ini grafik biru ini grafik untuk tadi yang berbentuk parametrik, dan yang hitam ini grafik yang sudah bentuk persamaannya bentuk eksplisit ya, X sama dengan bla 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 Y. Dan kita dapatkan bahwa ternyata kedua persamaan ini memang sama, ya karena persamaan yang eksplisit ini kita turunkan dari persamaan yang parametrik. Oke, jadi daripada kita menggunakan dua persamaan ini, kita bisa menggunakan satu persamaan saja yang bentuknya sudah eksplisit untuk analisis berikutnya. Oke, nah jika kita lihat di sini, maka nilai dari X ini dipengaruhi oleh nilai K. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita bisa mengubah-ubah nilai dari K yang ini mempengaruhi bagaimana ketinggian dari X.
Di sini pada saat kita mengubah-ubah nilai A, ternyata kita sudah mendapatkan bahwa nilai dari A ini sudah tidak mempengaruhi bagaimana bentuk dari grafik ini. Jadi kita sudah murni mendapatkan sebuah kurva yang sudah berhistokron, yang mana kita di sini tugasnya hanya menggeser grafik ini dengan mengatur nilai dari K. Nah, misalkan kita ingin mendapatkan nilai dari K di 0,3 sampai 3,0, kita coba geser. Oke. Namun di sini kita menemui sebuah kendala di mana pada saat kita bisa mengganti atau menggeser nilai dari kurva ini. Namun pada saat kita ingin mempaskan, memposisikan agar grafik ini benar-benar menyentuh angka 0,3 dan 3,0, maka kita bisa lihat di sini bahwa grafik tidak menyentuh angka 0,3. Artinya kita perlu sedikit ubah bentuk grafik, namun kita tetap pastikan agar grafik ini tetap mempunyai bentuk berhistokron. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita bisa coba lihat sebelumnya pada persamaan parametrik. Sebentar. Oke, ini untuk persamaan parametrik. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita mengubah agar bentuk ini bisa lebih pipih? Nah, caranya kita perlu kalikan sebuah koefisien. Nah, pada cos AT. Nah, oke, artinya bagaimana pada grafik yang dalam bentuk eksplisit nilai X ini, maka yang perlu kita tambahkan koefisien yaitu bagian Y min K. Katakanlah di sini kita kalikan dengan Z misalkan. Oke, bagian sini juga kita kalikan dengan Z dan kita ubah-ubah nilai dari Z. Oke, ya, kita akan mendapatkan grafik sebagaimana yang terlihat. Oke. Nah, misalkan kita sudah ingin menetapkan kalau nilai dari grafik ini dia akan memotong di titik 0,3. Artinya kita perlu geser terlebih dahulu. Sebentar. Oke, kita akan coba paskan dia di 3. Oke. Lalu di bagian bawah harus menyentuh angka 3,0. Nah, misalkan ini ya, misalkan. Bentar. Nah, kalau kita menggunakan grafik ini tentu untuk membuat nilai dari grafik ini benar-benar pas tentu akan cukup rumit dan belum tentu pas. Maka di sini untuk selanjutnya kita akan menggunakan coding agar nilai dari grafik bisa lebih akurat. Oke, apa yang akan kita cari? Nah, kita akan mencoba memvariasi nilai dari K dan Z ini agar nilainya nanti benar-benar mendekati 0,3 di bagian atas dan 3,0 di bagian bawah. Nah, caranya kita perlu memvariasi nilai dari K dan Z ini. Nah, oke, kita lihat nilai dari K dan Z ini perlu kita ubah dalam rentang berapa. Nah, ini kita akan coba untuk mencari tahu. Oke, katakanlah nilai dari K ini berarti perlu kita atur-atur dalam rentang sekitar satu, katakanlah, oke, kita ambil tebakan misalkan dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan eh, katakanlah K sama dengan 2 misalkan. Oke, kita ingin membuat tebakan itu K sama dengan 1 sampai K sama dengan 2. Dan sekarang nilai dari Z-nya kita juga perlu atur-atur. Nah, katakanlah
Nilai dari Z itu kita akan mencobanya dari nilai 0,5 hingga 0, katakanlah 0,8. Oke, kita akan mencoba nilai dari K. Oh, sebentar. Kita akan coba nilai dari K dalam rentang 1 hingga 2 dan nilai dari Z dalam rentang 0,5 hingga 0,8. Oke. Kenapa kita menggunakan ini? Ya tentu saja kita akan coba mencari rentang yang semakin kecil sehingga untuk perhitungannya lebih memudahkan kita pada codingannya. Oke, kita sudah menentukan rentang dari nilai K dan nilai Z yang akan kita gunakan pada persamaan. Nah, selanjutnya berapa sih nilai dari K dan berapa nilai dari Z yang menyebabkan persamaan ini memenuhi persamaan yang ingin kita cari. Nah, untuk itu kita akan mencoba memasukkan nilai dari K dan Z ini menggunakan coding melalui Octave. Oke, kita akan coba untuk membuat codingannya. Bentar. Kita tambahkan CLC dan clear all. Oke. Nah, kita tulis ulang. Kita menginginkan nilai dari K ini ada pada rentang 1 hingga 2 dan rentang dari Z ini ada di sekitar 0,5 hingga 0,8. Nah, katakanlah kita ingin agar K yang ingin kita cari itu kita ubah-ubah nilainya dari 1 hingga 2 dengan perubahan rentang sebanyak 0,1 katakanlah. Jadi kita akan ubah-ubah jadi 1,1, kemudian 1,2, 1,3 sampai 2. Begitupun untuk yang Z, anggaplah kita akan mengubah-ubah rentangnya sebanyak 0,1. Jadi tiap 0,1 dia naik jadi 0,5, 0,6, 0,7 sampai 0,8. Nah, oke. Nah, tentu saja selanjutnya kita perlu membuat fungsi sebagaimana fungsi yang sudah kita dapatkan menggunakan grafik. Nah, fungsi ini akan kita coba tuliskan ulang dalam bentuk coding. Oke, ini untuk fungsinya X, yang mana X ini fungsi dari Z, Y, dan X. Oke, kita masukkan fungsinya. Fungsi dari X, yang mana X ini merupakan sebuah fungsi yang tergantung Y, X, Y, K, dan Z. Yang mana bentuk fungsinya X dia sama dengan arcus dari Y K kita kalikan dengan Z, kemudian dikurangi dengan sin arcus, kemudian dalam kurung ini kita tuliskan Y min K kita kalikan dengan Z. Oke, ini kita sudah mendapatkan fungsi yang ingin kita analisis. Nah, selanjutnya karena kita ingin mengubah-ubah fungsi ini, oke, katakanlah kita ingin mengubah nilai dari K-nya secara berurutan. Maka kita bisa menggunakan looping. Di sini kita gunakan for. Katakanlah kalau kita ingin looping dari 1 hingga 2, di mana per naiknya naik 0,1, maka kita akan looping sebanyak 10 kali. Jadi kita tulis di sini I-nya 1 sampai 10. Dengan nilai K-nya, K-nya ini akan naik sebanyak 0,1. Jadi kita tuliskan 0,1 kita kalikan dengan I. Artinya setiap I naik maka nilai K-nya naik. Namun jangan lupa
Pada kondisi I1 nilai K ini harus sama dengan 1. Jadi di sini yang paling memungkinkan kita rumuskan K sebagai 0,9, kita tambahkan dengan 0,1 kali I. Jadi pada saat I bernilai 1, maka nilai dari K akan sama dengan 0,9 plus 0,1, yaitu K sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita juga akan grouping nilai dari Z. Kita katakanlah akan menaikkan nilai Z ini sebanyak 0,1. Oke, jadi kita akan grouping dia sebanyak 3 kali. Dengan nilai dari Z, dia akan naik sebanyak 0,1 setiap kita looping. Oke, jadi yang paling memungkinkan kita tuliskan di sini 0,4, kita tambahkan dengan 0,1 kita kali dengan J. Maknanya pada kondisi J sama dengan 1, maka Z bernilai 5, dan pada J sama dengan 3, maka Z akan bernilai 0,8. Oke, oh sebentar. Berarti di sini kita tuliskan 11 ya, karena kita mungkinnya sampai Z sama dengan 0,8. Ini juga sampai 4 ya. Oke, nah sekarang kita rumuskan kembali. Kita sudah merumuskan nilai dari Z. Nah selanjutnya, apa sih yang ingin kita cari dari sini? Kalau kita lihat dari grafik, kita ingin mencari pada nilai berapa dengan kita mengubah nilai K dan Z ini agar paling mendekati nilai dari 3 ini. Ini kalau kita lihat dari grafik ya, kita akan mendapatkan bahwa kita nggak bisa benar-benar mendapatkan nilai yang plek di 0,3 ataupun plek di 3,0. Sehingga kita akan menggunakan komputasi numerik agar menghasilkan nilai K dan Z dengan error paling kecil. Nah, di sini yang akan kita lakukan. Makanya kita akan mencari dengan kita mencoba-coba nilai dari K dan Z ini, mana nilai dari K dan Z yang menghasilkan error paling kecil. Oke, jadi goalsnya kita itu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, dari mana kita bisa mendapatkan error? Tentu saja pada saat misalkan kita geser ini ya, kita geser. Oke, katakanlah ini misalkan. Nah, kita akan temukan misalkan kita menggunakan K sama dengan 1,9 dan Z 0,7. Nah, ini dia menyentuh sumbu Y tidak benar-benar di 3. Namun menyentuh sumbu Y di titik lebih besar dari 3. Ada selisih. Nah, ini yang akan kita hitung. Selisih yang baik itu yang di sini maupun yang di sini. Nah, ini ada selisih ketinggian. Nah, ini juga akan kita hitung. Dan tentu saja kita untuk mencari error total, kita bisa jumlahkan error dari pada perpotongannya dengan sumbu Y maupun error karena perpotongannya dengan sumbu X. Oke, kita tuliskan dalam Octave. Nah, katakanlah kita ingin mencari error pada sumbu X. Oke, kita akan mencari error pada sumbu X. Maknanya pada saat mencapai sumbu X, harusnya nilai dari X itu sama dengan 3 pada grafik ini. Sehingga pada saat dia tidak 3, maka errornya akan ada error pada persamaan yang sudah kita buat. Oke, jadi kita definisikan error dari X ini sama dengan, oke, untuk menghindari negatif kita gunakan mutlak, absolut, oke, kita gunakan X, kita masukkan X dengan Y-nya 3, kemudian K, kemudian Z. Kemudian error dari Y, dia sama dengan absolut X 0, K, Z, maknanya dia X ini tergantung 3 variabel. Namun yang kita ubah-ubah di sini nilai dari Y-nya, ini kita kurangi dengan 3. Apa maknanya? Maknanya di sini error dari Y, jadi pada saat di X sama dengan 0, harusnya
nilai dari Y itu ada. Ada berapa? Dia sama dengan 3. Jadi kalau dia tidak 3, maka ada error. Di sini yang akan kita hitung. Kalau dia benar-benar sama dengan 3, maka error dari Y ini tidak ada. Nah, begitupun pada saat berpotongan dengan sumbu X, nilai dari Y dia harus 0. Yang mana ini terjadi pada saat Y-nya kita masukkan 3. Nah, jika tidak terjadi, maka akan ada error. Nah, ini definisi dari error X dan Y yang kita gunakan. Oke, katakanlah error total adalah penjumlahan dari error pada X dan Y. Jadi kita definisikan error ini sama dengan error X, kita jumlahkan dengan error Y. Nah, sekarang yang kita inginkan, oke, tentu saja dengan menggunakan X dan Z berapapun, pasti ada error yang kita dapatkan. Namun, kita di sini mencari mana error paling kecil. Sehingga akan lebih baik jika kita definisikan berapa sih error yang kita inginkan. Anggap error maksimal yang kita inginkan. Agar persamaan ini dapat kita anggap benar. Maka kita perlu tambahkan juga di sini, kita gunakan if. Katakanlah misalkan errornya lebih kecil dibanding 1 misalkan. Baru kita katakan misalkan A sama dengan K, kemudian B sama dengan Z. Artinya ini, atau gini, ini K final lah, KF lah. Ini berarti kita katakan Z final. Oke, jadi kita sudah punya nilai dari K dan nilai dari Z. Oke, terus kita end if, end for, kemudian yang terakhir kita end for. Oke, dan kita coba untuk menjalankan kode ini. Nah, jika kita lihat di sini, dengan kita tidak memberikan titik koma, kita bisa melihat bagaimana terjadinya looping di sini. Dan kita dapatkan pada saat kita menginginkan nilai error ini lebih kecil dari 1, kita lihat ada beberapa kondisi yang memenuhi. Oke, katakanlah di sini. Misalkan berapa nilai dari K final? Di sini kita nemu dia sama dengan 2 dan Z final dia sama dengan 0,5. Oke, sekarang kita coba memplot nilai K final dan Z final ini dengan catatan saya tadi menggunakan error lebih kecil dibanding 1. Jadi pada saat errornya sudah mencapai 1, sebelumnya di sini saya katakan bahwa error yang saya maksud di sini adalah berapa jumlah selisih nilai dari titik perpotongan. Jadi bukan berarti pada saat error sama dengan 1 dia 100% salah. Oke, kita coba dengan menggunakan K sama dengan 2 dan Z sama dengan 0,5. Kita coba lihat. 2 dan 0,5. Oke. Nah, oke. Mungkin kalau kalian lihat di sini, wah ini kok jauh dia tidak menyentuh angka 3. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita lihat. Nah, kita menginginkan tadi errornya lebih kecil dibanding 1. Nah, dan di sini pada saat kita lihat pada grafik, nah ini dia belum mencapai 1. Nah, ini dia belum mencapai 1. Nah, sehingga ini masih memenuhi nilai error yang sudah kita ukur. Pada saat kita ingin, oh ini kita ingin lebih teliti, maka kita bisa menggunakan nilai error yang lebih kecil. Katakanlah kita plot misalkan kita menginginkan agar errornya jangan lebih besar dibanding 0,5 katakanlah. Oke, dan kita mendapatkan nilai dari KF yaitu 2 dan ZF dia 0,5. Oke, ini masih sama dengan ini ya. Oke, kemudian kalau misalkan kita menginginkan nilai dari nilai dari error ini lebih kecil dibanding katakanlah 0,4 misalnya. Oke. Ini kita bisa melihat beberapa nilai dari KF dan ZF. Oke, contohnya di sini ada beberapa titik dalam looping ini yang memenuhi. Katakanlah di titik berapa ini? Sebentar. Kita coba klik ya. KF dan ZF. Oke. Oke, sekarang kita coba pada saat ini kita
loopingnya kita kurangi. Katakanlah dia sampai 3 dan ini sampai 10. Oke. Oke, kita dapatkan nilai dari KF dan nilai dari ZF, yaitu sekitar 1,4 dan 0,7. Oke, kita masukkan nilai dari K 1,4 dan Z 0,7. 1,4 dan Z, dan sebentar. Wah, kok ngelek. 1,4 dan Z 0,7. Nah, oke. Jika kita lihat di sini untuk nilai dari grafiknya sudah hampir mendekati, dan pada saat kita lihat apa maknanya error 0,4, di sini kita lihat bahwasanya pada saat kita menjumlahkan selisih dari ini terhadap angka 3 dan selisih dari titik di sini dengan angka 3, dia lebih kecil dibandingkan 0,4. Jika kita ingin lebih ekstrim lagi, kita juga bisa mencari error yang lebih kecil lagi. Katakanlah kita ingin agar errornya uh, lebih kecil dibanding 0,2, katakanlah. Oke, kita tinggal ubah aja nilai dari error ini. Kita lihat apakah ada yang memenuhi. Oke, KF. Oke, nampaknya di sini pada saat kita menggunakan error yang lebih kecil dibanding 0,2, tidak ada yang memenuhi. Namun kita jangan lupa di sini kita menggunakan nilai dari K dan Z dengan perubahan 0,1. Pada saat kita ingin agar hasilnya lebih teliti, kita bisa menggunakan titik ini, namun kita perkecil lagi. Katakanlah kita naikkan per 0,01. Begitupun yang ini, kita naikkan per 0,01, sehingga di sini dia tidak lagi dari 1 sampai 10, namun dari 1 sampai 100, dan ini pun dia tidak lagi dari J1 sampai 3, namun dari 1 sampai 30. Nah, dengan catatan di sini kita juga perlu mengubah batasnya dari 0,99 dan ini 0,49, maka kita akan mendapatkan, oke, kita coba lihat, kita coba run, meski ini tentu akan lebih banyak loopingnya. Oke, sebentar. Oke, ini kita mencoba melooping beberapa bentuk ya. Atau agar ini tidak kebanyakan, kita coba tambahkan titik koma di sini. Oke, masih melooping sepertinya. Oke, ini sudah selesai kita looping. Kemudian kita coba klik nilai dari KF. Oke, KF. Kita dapatkan 1,69 dan nilai dari ZF dia sama dengan 0,59. Nah, oke, kita coba masukkan. Kita masukkan KF 1,69, KF 1,69 dan ZF 0,59. Nah, maka kita akan mendapatkan grafik ini. Nah, kita lihat di sini dia lebih kecil dibandingkan 0,2 sudah. Nah, ini kan. Nah, pada saat kita ingin lebih teliti lagi, kita juga bisa memperkecil errornya sehingga mendapatkan dia yang benar-benar berpotongan di titik 0,3 dan 3,0. Oke, katakanlah kita agar lebih teliti lagi, kita perkecil errornya menjadi 0, katakanlah 0,01. Oke, kita run. Oke, dan di sini masih melooping. Oke, selanjutnya kita klik nilai dari KF. Dia nilai, oh, nampaknya di sini tidak ada yang memenuhi untuk error 0,1. Oke, kita coba sedikit perbesar. Katakanlah dia 0,05.
Oke, di sini kita gunakan katakanlah errornya 0,1. Di sini kita dapatkan nilai dari KF dan ZF yaitu 1,69 dan 0,59. Ini yang tadi ya. Nah, ini kita dapatkan ini, namun pada saat kita ingin lebih teliti lagi, kita juga bisa memperkecil eh, perubahan dari K dan Z agar mendapatkan nilai yang benar-benar mendekati 0,3 dan 3,0. Sehingga kita akhirnya mendapatkan persamaan tercepat, yaitu dalam kasus ini dengan error tadi yang lebih kecil dibandingkan 0,1, maka kita mendapatkan nilai dari apa itu? Nilai dari K-nya, K-nya sebesar 1,69 dan nilai dari Z yaitu 0,59. Nah, selanjutnya apa? Pada saat kita mendapatkan nilai K dan Z ini, kita masukkan ke persamaan X yang sudah didapatkan sebelumnya, yaitu X sama dengan arcos uh, Y min K. Oke, ini jangan lupa kita kalikan Z ya. Jadi Y min 1,69 kita kalikan dengan 0,59 kurangi sin arcos Y min K kita kali dengan, K-nya kita masukkan 1,69 kita kali dengan 0,59. Nah, ini adalah persamaan dengan waktu tercepat yang sudah kita dapatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kembalikan lagi ke soal. Jika sudah dianggap tercepat, buatlah persamaan kelengkungan yang lain yang lebih lambat. Nah, tentu saja karena kita sudah menemukan persamaan dengan bentuk yang menghasilkan waktu tempuh tercepat, maka persamaan lain yang di luar ini, maka tentu saja dia akan mendapatkan hasil yang lebih lambat. Ya, katakanlah sebagaimana di soal pertama, kita punya persamaan Y sama dengan 3 min 1/16 min 7 X kuadrat. Maka persamaan ini tentu mempunyai lintasan yang lebih lambat dibandingkan persamaan yang ini. Hingga untuk soal nomor 2 sudah terjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, di sini perkenalkan saya Rofi'i dari Universitas Airlangga. Nah, di sini melanjutkan video sebelumnya, saya akan membahas mengenai permasalahan dalam kalkulus variasi, yang mana di sini kita akan mencoba mengerjakan salah satu dari 10 persamaan yang diberikan pada kasus ini. Nah, di sini kita akan mengerjakan persamaan 10 karena di sini menyesuaikan dengan NIM dari saya yang mana berakhiran 0, maka di sini kita akan mengerjakan persamaan 10. Oke, di sini untuk soalnya sudah tertera dan akan kita pindahkan. Oke, ini kita crop dulu. Oke, di sini kita diberikan sebuah kasus di mana ada sebuah silinder yang mana memiliki massa M dan momen inersia I, dan silinder ini dapat bergerak menggelinding tanpa slip sepanjang permukaan kasar. Nah, pada silinder ini diikatkan sebuah pegas yang mana memiliki konstanta elastisitas K. Lalu dengan mengandaikan bahwa sumbu silinder tidak memberikan gesekan, kita diminta untuk mencari bagaimana
persamaan gerak dari silinder ini jika dinyatakan dalam sudut theta. Oke. Nah, di sini kita perlu mencari tahu terlebih dahulu apa sih energi yang berperan dalam sistem ini. Tentu saja di sini akan ada energi kinetik dan juga akan ada energi potensial. Nah, pada kasus ini, jika kita menggeser, anggap titik keseimbangannya di titik ini, dan silinder ini kita geser ke sana, katakanlah ini, maka tentu saja selain silinder ini bergerak, silinder ini juga akan berputar. Sehingga akan ada energi kinetik translasi sebesar setengah m v kuadrat, juga akan ada energi kinetik rotasi yang besarnya setengah I omega kuadrat. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari energi kinetik. Nah, selanjutnya bagaimana dengan energi potensialnya? Oke, ini kita ubah dulu ya. Sebentar. Oke, kita tuliskan energi potensialnya. Dan karena di sini hanya ada pegas yang memberikan pengaruh pada energi potensial, maka di sini kita mendapatkan energi potensialnya sebesar setengah kx kuadrat. Oke. Nah, kemudian karena ini kasusnya tidak slip, maka tentu saja nilai dari V dan nilai dari omega ini akan ada hubungan, yang mana omega ini akan sama dengan V per R. Sehingga ini kita bisa sederhanakan kembali agar dia bentuknya seperti ini. V per R kuadrat. Atau kita juga bisa nyatakan dia sama dengan V kuadrat dalam kurung setengah M kita tambahkan dengan I per 2 R kuadrat. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari T, kita mendapatkan nilai dari V, kemudian Lagrangian dari sistem ini dia sama dengan T min V, yang mana dia sama dengan, oke, V ini bisa kita ubah dalam X dot kuadrat, kemudian setengah M plus I per 2 R kuadrat. Kita kurangi dengan setengah K X kuadrat. Oke, lalu kita mencari nilai dari do L per do X, yang mana dia sama dengan apa? Nah, di sini kita mendapatkan nilai dari do L per do X dot, dia sama dengan X dot M plus I per R kuadrat. Yang mana pada saat ini kita turunkan kembali terhadap waktu, kita mendapatkan X double dot kalikan M plus I per R kuadrat. Dan nilai dari do L per do X dia sama dengan min K X. Nah, selanjutnya kita gunakan persamaan Euler-Lagrange, yaitu D per dt do L per do X dot dikurangi dengan do L per do X, dia sama dengan 0. Kita masukkan X double dot M plus I per R kuadrat. Kita min kali min berarti plus ya, plus KX dia sama dengan 0. Dan kita dapatkan nilai dari X double dot plus K per dalam kurung M plus I per R kuadrat X dia sama dengan 0. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan namun dalam X. Sedangkan yang diminta dalam soal ialah persamaan dalam theta. Namun kita mengetahui bahwasanya dalam kasus ini silinder menggelinding tanpa slip, sehingga ada hubungan antara X dengan theta, yang mana X ini dia akan sama dengan theta dikalikan R. Begitupun X double dot dia akan sama dengan theta double dot kita kalikan dengan R. Sehingga akhirnya kita mendapatkan nilai dari X double dot ini bisa kita ganti dengan theta double dot kita kali dengan R tambah K per
M plus I per R kuadrat theta R dia sama dengan 0 dan sama-sama kita bagi dengan R, kita akan mendapatkan nilai dari theta double dot ditambah dengan K per M plus I per R kuadrat, kita kali theta dia sama dengan 0. Maka kita sudah mendapatkan nilai persamaan gerak dari kasus yang sudah kita kerjakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.